Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, apa yang perlu saya bantu ini? Dari mana? Izinkan saya mau mewawancarai Bapak Oh ya, wawancara tentang apa ini? tentang pendidikan sepanjang hayat. Oh, pendidikan sepanjang hayat ya? Iya. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Iya, kenapa? Kenapa penting? Karena itu pendidikan sepanjang hayat itu adalah sebuah proses untuk bagaimana baik individu maupun masyarakat itu senantiasa untuk mengembangkan dirinya, menambah wawasannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi maupun keterampilan. Karena ilmu itu selalu berkembang di setiap zaman. Nah, oleh karena itu pendidikan sepanjang hayat ini itu perlu terus dilakukan oleh setiap individu ataupun masyarakat supaya masyarakat memiliki kualitas dalam mengelola hidupnya di masyarakat maupun di keluarga maupun individunya begitu. Sehingga itu begitu penting pendidikan sepanjang hayat. Nah, bagi saya begitu. Terima kasih Bapak. Ya. Kalau apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal, kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Apa motivasi Bapak? Ya, saya pernah sudah mengikuti kegiatan itu sejak dari mahasiswa sampai sekarang. Pendidikan, pelatihan, workshop itu. Motivasi saya kenapa mengikuti kegiatan-kegiatan itu pertama adalah karena ingin selalu mau mengetahui perkembangan ilmu di zaman itu, di waktu itu. Karena kita ini kan prinsipnya hidup itu adalah menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak berhenti itu. Nah, jadi kegiatan seminar, workshop, kegiatan diskusi itu kenapa kita selalu hadir di situ? Karena itu salah satu yang motivasi karena ingin selalu mau merubah diri untuk menjadi lebih baik. Yang kedua ingin merubah cara berpikir supaya yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang dari tidak biasa menjadi biasa, yang tidak bisa menjadi bisa begitu. Terus Bapak, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Ya, jadi pendidikan formal itu bagi saya itu banyak manfaatnya, terutama dari sisi kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, ya. Jadi saya di masyarakat ini itu bagaimana bisa kita menuangkan apa yang kita tahu itu kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ya, baik itu di bangku formal, non formal maupun informal. Yang kedua manfaatnya itu adalah kita bisa menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat, karena di masyarakat itu banyak kegiatannya. Jadi karena kita sudah memiliki banyak pengetahuan formal, informal, non formal itu, maka kita ada yang tampil itu untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu tahu bahwa kita itu memiliki kualitas yang berbeda dengan masyarakat lainnya gitu. Jadi kita agak naik derajat setingkat dengan masyarakat umumnya begitu. Dan jadi saya rasa penting itu bagi saya pendidikan non formal maupun formal begitu, informal gitu. Oh iya Bapak. Kalau bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi pendidikan sepanjang hayat diterapkan di kehidupan sehari-hari itu bagi saya adalah untuk senantiasa memperbaiki diri untuk menjadi baik, kemudian lebih baik dan baik sekali. Kemudian bagaimana kita senantiasa menjadi patron bagi masyarakat lain atau menjadi contoh atau menjadi teladan bagi masyarakat lain tentang kualitas diri kita, tentang kemampuan diri kita, tentang kemampuan intelijensia kita,
sehingga kita bisa memberikan peran-peran itu untuk juga kepentingan diri kita dan kepentingan masyarakat, gitu. Baik Bapak, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Ya, jadi kalau saya lihat itu tantangan yang paling mendasar itu adalah faktor budaya. Jadi itu budaya masyarakat kita ini terkadang ada faktor tidak mau tahu dengan keadaan sesuatu, kemudian malas belajar. Sudah malas belajar, malas juga membaca. Nah, itu tantangan besar. Kemudian ditambah dengan karakter masyarakat kita ini itu acuh tak acuh. Nah, kemudian tidak bisa mampu introspeksi dirinya itu sudah ditahu-tahu punya kelemahan, punya kekurangan, tapi tidak mau belajar untuk merubah cara berpikir yang lebih sempurna, cara berpikir yang lebih maju, cara berpikir yang lebih berkualitas. Jadi karakter, budaya, apalagi pola asuh yang sudah turun-temurun dari rumah tangga, dari keturunan. Nah, dari bapak, ibu, kemudian dari neneknya sebelumnya. Nah, jadi sehingga ini pola-pola yang seperti inilah yang membuat tantangan besar bagi pendidikan sepanjang hayat itu. Nah, jika orang tuanya itu malas berpikir, istilahnya dia punya IQ itu sangat rendah, kemudian dia tuangkan kepada anaknya juga motivasinya juga untuk bagaimana anaknya bisa juga merubah cara berpikirnya supaya lebih tinggi dari cara berpikir bapaknya, itu tidak diterapkan. Jadi semua diserahkan kepada anak. Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang baik, kamu mau jadi orang pintar, itu tergantung kamu. Nah, itu jadi ada pola-pola yang seperti itu saya di masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak secara keseluruhan itu kelihatannya dia adalah kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan yang memadai atau pengetahuan yang berkualitas. Jadi itu tantangan. Jadi pertama adalah adat, budaya, kemudian dengan kebiasaan yang ada di dalam diri itu, tidak memelihara diri untuk rajin, untuk termotivasi untuk belajar dan sebagainya. Ya. Kalau bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Nah, jadi pertama cara mengatasi tantangan itu di masyarakat itu jangan pernah bosan untuk melakukan himbauan. Kita jangan bosan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan itu bagi anak-anak, bagi bapaknya maupun bagi turunannya, begitu. Jadi solusi itu bagaimana pendidikan itu dilakukan dengan bahasa agama. Ilmu itu adalah bagian dari tuntunan ajaran agama. Jadi al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Jadi ilmu itu utlubul ilma minal itlubul ilmi minal nuntutlah ilmu dari aidan sampai ke liang lahat. Jadi begitu pentingnya. Jadi diberikan kesadaran religius kepada masyarakat bahwa pendidikan itu penting bagi mereka. Atau bagaimana kita bisa tahu menjalankan ibadah syariat itu kalau kita tidak pelajari ilmunya, kita tidak belajar dulu untuk bagaimana beribadah yang baik, bagaimana bisa mengelola rumah tangga yang baik kalau dia tidak punya ilmu mengelola rumah tangga yang baik, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil dalam rumah tangga kalau dia tidak punya ilmu tentang ekonomi, bagaimana dia bisa di lingkungannya dia bisa mendapatkan semacam penghargaan, penghormatan kalau dia tidak punya ilmu tentang etika bertetangga maupun bermasyarakat, gitu. Iya Bapak. Apa lagi masih ada? Masih Bapak. Baik, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Jadi harapan pertama adalah negara harus hadir
dengan memberikan semacam regulasi, memberikan semacam undang-undang bagaimana memotivasi pendidikan hayat ini menjadi sesuatu yang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, kemudian pemerintah juga, negara juga itu harus hadir untuk memberikan semacam reward atau semacam motivasi kepada masyarakat tentang apa pentingnya pendidikan hayat itu bagi masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana di setiap keluarga itu ada orang-orang tertentu yang diberikan semacam kewenangan ataupun tugas untuk mengkoordinir atau mengawasi pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat ini menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang begitu dicintai, begitu diinginkan menjadi idola bagi masyarakat. Nah, jadi pemerintah ada, kemudian connect dengan keinginan masyarakat, jadi connect dengan lembaga-lembaga atau institusi yang memiliki peran untuk itu juga ikut turun mendorong supaya jalan antara institusi pendidikan, masyarakat dan pemerintah itu berjalan seiring agar supaya pendidikan sepanjang hayat itu dapat terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat, pemerintah dan keinginan mungkin pihak-pihak swasta ataupun pihak-pihak pihak-pihak orang-orang yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pendidikan hayat itu. Sekira begitu. Iya Bapak. Masih ada? Masih Bapak. Oh, banyak ya. Apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Jadi sarannya ya, pertama, iya Bapak, fokus belajar pertama. Jadi sebelum Anda fokus belajar, munculkan dulu sikap atau kebiasaan ingin selalu mau tahu tentang hal-hal yang belum diketahui. Jadi kejar itu ilmu yang berkaitan dengan pendidikan hayat. Banyak kita selalu banyak mengambil inspirasi, selalu banyak belajar dari orang-orang yang cerdas, orang yang terdahulu kita itu. Mereka itu sukses karena gemblengan pendidikan sepanjang hayat itu mereka menjadi orang-orang sukses di masa-masa lalu itu, karena itu adalah salah satu penyebab. Jadi oleh karena itu, pertama adalah jangan malas. Yang kedua, harus rajin belajar, fokus, termotivasi, dan selalu senantiasa meraih impian itu untuk bagaimana bisa menjadi orang atau menjadi seorang mahasiswa yang betul-betul memiliki kecerdasan, mahasiswa yang intelek, seorang mahasiswa yang ketika dia selesai menyelesaikan dia punya strata 1, itu adalah menjadi seorang sarjana yang berkualitas, sarjana yang plus, ya, sarjana yang tidak hanya ikut-ikutan saja, betul-betul adalah sarjana yang berperan di masyarakat, dan masyarakat juga sangat mendapatkan semacam mendapatkan manfaat dari seorang mahasiswa itu. Jadi saya kira adik-adik ini yang mewawancari saya ini itu utamanya. Jadi fokus belajar, terus kuasai semua, dia perlu semua kuasai ilmu itu. Ya, kuasai semua ilmu yang ada, baik ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu hukum dan sebagainya, kalau perlu semua dipelajari biar lengkap kita punya pengetahuan ini. Begitu ya. Iya Bapak. Ya, oke. Sudah? Sudah selesai Oke, Bapak. ya. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya. Ya.
Semoga Bapak sehat selalu, panjang Amin. umur, Amin. diberikan rezeki yang banyak. Amin. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi video wawancara saya itu terkait pendidikan sepanjang hayat. Itu yang dapat saya simpulkan, bahwa pendidikan sepanjang hayat itu penting untuk keterampilan seseorang dan meningkatkan seseorang. Dan intinya pendidikan sepanjang hayat itu untuk mengembangkan diri terus menerus. Pesan dari saya, jangan pernah berhenti belajar, harus tetap semangat.